Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini adalah pertemuan keempat dari mata kuliah Ekonomi Teknik. Nah, pertemuan kali ini adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 3. Di mana materinya kali ini adalah tentang model deret seragam atau uniform series, atau faktor bunga majemuk untuk pembayaran serial seragam. Ya, kalau minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kalian mencari P dan F. P itu adalah nilai present, sedangkan F adalah nilai future. Present adalah nilai masa sekarang, sedangkan future adalah nilai di masa mendatang. Nah, selanjutnya, sekarang kita akan mencari F bila diketahui A. Di sini ada gambar diagram alir kasnya. Nah, F seperti kita sudah pelajari di minggu lalu adalah nilai future atau nilai uang di masa mendatang. Sedangkan A itu menunjukkan itu adalah kependekan dari annuity. Nah, jadi annuity itu adalah nilai yang berulang dalam periode yang sama. Dan nilainya juga harus sama. Tentu saja seperti biasa harus ada periode waktunya berapa lama, bisa dalam bulan atau tahun, dan dengan bunga I%. Jadi nanti kalau kalian mencari di tabel yang sudah kalian fotokopi minggu lalu, maka kalian cari yang di I untuk prosentasenya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah mencari persamaannya, saya akan skip saja. Nah, sehingga untuk mencari F atau nilai mata uang di masa mendatang, bila kita mengetahui nilai A-nya atau nilai cicilan lah gitu ya kurang lebih, nilai uang yang harus dikeluarkan atau bisa juga yang diterima, yang jelas harus dalam tempo yang sama, misalnya setiap 2 bulan sekali atau setiap setahun sekali atau setiap bulan gitu ya, dan dalam jumlah yang sama. Itu syaratnya. Disebut annuity itu bila temponya sama, jumlahnya sama. Maka rumusnya adalah seperti yang ini. Nah, maka rumusnya adalah seperti ini. F sama dengan A dalam kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N dikurangi 1 per I. I itu adalah persentase bunganya. Oke, nah faktor ini dinamakan faktor pemajemukan deret seragam atau Uniform Series Compound Amount Factor yang disingkat menjadi USCHF. Nah, ini adalah rumus untuk mencari di diagramnya. Semoga kalian masih ingat ya bagaimana mencari rumus diagramnya. Jadi ketika mencari nilai future, nilai di masa mendatang, dan diketahui A-nya, maka pengalinya, koefisien yang harus kalian cari nilainya di diagram itu adalah F per A. F per A ini maksudnya adalah to find F given A. Mencari F ketika diketahui A. Berarti kalian cari di kolom F per A, I% ini bunganya, kalian cari di tabel yang sesuai dengan besaran bunganya. Lalu kalian cari di kolom N-nya berapa tahun gitu ya. Sebenarnya ini prinsipnya sama dengan minggu lalu. Cuman beda posisi kolom saja. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah rumus untuk mencari F ketika diketahui A. Minggu lalu kita sudah belajar mencari F ketika diketahui P. Find F given P, berarti F per P. Nah, kurang lebih seperti itu ya kalau yang minggu lalu. Nah, ini ketika kita ketahui A, maka rumus untuk mencari jumlahnya dengan tabel adalah ini, sementara dengan rumus adalah ini. Sampai sini semoga kalian paham ya. Nah, sekarang kebalikannya. Kita mencari A atau mungkin cicilannya jika diketahui F. Nah, ini adalah maksudnya misalnya nih, saya punya hutang yang harus dibayarkan yang harus dibayarkan kelak totalnya 10 juta misalnya. Tapi saya mau cicil dalam jangka waktu 5 tahun. Cicilannya per tahun misalnya. Dengan I sekian persen. Nah, berapa A-nya? Berapa per tahun yang harus saya cicil? Nah, kurang lebih seperti itu.
Nah, faktor ini merupakan kebalikan dari yang tadi sebelumnya. Maka disebut Uniform Series Sinking Fund Factor atau USSFF. Ini. Rumusnya adalah yang ini. A sama dengan F dikali I per dalam kurung 1 plus I pangkat N minus 1. Dan ini adalah kalau kalian mau mencari dengan menggunakan tabel. Jadi rumusnya A sama dengan F nilainya pasti sudah diketahui. Cari di kolom A per F, cari di tabel sesuai dengan I-nya berapa persen, dan cari di kolom sesuai dengan tahunnya. Sampai sini mudah-mudahan masih dapat dipahami ya, karena ini tidak terlalu sulit sih. Karena rumus pakai rumus ada, dengan tabel juga ada. Nah, selanjutnya bagaimana kalau mencari P bila diketahui A? Tadi kita F ya, mencari F ketika diketahui A, dan bagaimana mencari A ketika diketahui F. Sekarang kita akan mencari P bila diketahui A. Kurang lebih ilustrasi dengan diagram alir kasnya adalah seperti ini. Jadi kita cari nih, P-nya berapa dengan diketahui nilai A-nya. Nah, ini saya langsung saja, tidak akan saya jelaskan substitusi yang tadi. Maka mencari P bila diketahui A, ini adalah rumusnya. Silakan kalian cermati ya. Lalu ini adalah rumus apabila kita mau mencarinya dengan menggunakan tabel. Gitu ya. Apabila mau menggunakan tabel, maka ini adalah rumusnya. Kalian cari A-nya sudah pasti akan diketahui. Terus P per A. To find P given A, itu maksudnya. Jadi mencari P ketika diketahui nilai A. Nah, kita cari di tabel sesuai dengan bunganya dan cari di kolom jumlah tahunnya. Kurang lebih seperti itu. Paham ya? Ini disebut juga dengan P sama dengan A ini. Mencari P dengan diketahui A ini namanya adalah nilai sekarang dari deret seragam atau Uniform Series Present Worth Factor atau USPWF. USPWF. Sekarang kebalikannya. Tadi kita sudah mencari P bila diketahui A. Sekarang kita akan mencari A bila diketahui P. Saya langsung aja ke rumus. Ini adalah rumusnya. Dan ini adalah rumus apabila mencari dengan tabel. Jadi ini sama dengan P dalam kurung A per P. Atau to find A given P. Mencari A ketika diketahui P. Cari di kolom A per P. I persennya sesuai dengan, cari di tabel sesuai dengan persentase bunganya. Dan N-nya nanti dicari di kolom tahunnya atau periodenya. Paham ya? Sampai di sini. Nah, maka dari pertemuan minggu lalu sampai minggu ini adalah kesimpulannya. Jadi ada SPPWF, ini mencari P diketahui F. Maka dengan simbol ini dengan tabel, maka to find P given F. Tentu saja dengan dikalikan P-nya ya di sini. Terus ini dengan rumus. Lalu yang ini juga sama. SPCAF itu mencari F diketahui P. Maka F per P, I persen, N ini adalah untuk mencari di tabel. Ini adalah rumusnya. Dan seterusnya. Jadi dari minggu lalu sampai minggu sekarang kita sudah belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 rumus. Mencari P diketahui F, mencari F diketahui P, mencari P diketahui A, mencari A diketahui P. Bolak-balik aja ya. Mencari F diketahui A dan juga sebaliknya, mencari A diketahui F. Dan ini adalah istilah penamaannya. Yang kepanjangannya ada di penjabaran yang sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti ini materi kali ini saya sampaikan. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian ketik di kolom komentar dari materi yang akan saya share di Google Classroom ini. Nah, nanti setelah itu kalian kerjakan soal latihannya.
saya akan berikan soal latihan di Google Classroom. Setelah kalian mendengarkan penjelasan saya ini, silakan penjelasan ini bisa di-download, bisa kalian dengar berulang-ulang, dan saya harap kalian bisa mengerjakan soal latihannya. Karena soal latihannya pun tidak jauh berbeda dari soal latihan yang minggu lalu. Jadi mengenai bagaimana penerapan rumus, bagaimana mencari di tabel, itu kan sudah kita pelajari ya minggu lalu. Jadi sekian penjelasan dari saya. Selamat mengerjakan soal latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.